Maksudnya kamu bakal meninggal. Oh Hilang. Allah walam, jangan dong, serem tuh. Jangan ya. Serem siapa? Halo, perkenalkan nama saya Ica Ilvani Hidayat. Kembali lagi di episode kedua dari Nyaru Nyangkruk Seru. Nah, di sini saya mempunyai bintang tamu yang asik sekali karena pembahasan kali ini tentang personal branding. Nah, saya akan memperkenalkan nih, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Namanya adalah Kak Trias. Dan Kak Trias ini adalah Ketua Umum dari Narvivo periode 2019-2020 dari Angkatan Shutter Speed. Kalian pasti penasaran kan, siapa sih Kak Trias ini? Oke, akan saya panggilkan langsung Kak Trias. Halo. Kak. Halo, sapa. Sapa. Nyapa gimana nih? Iya, halo sayang gitu. Halo teman-teman, sayang. ya, nama saya Trias. Seperti yang udah diperkenalkan tadi sama Ica. Yaps. Apa nih? Oke, aku tanya nih Kak. Sekarang kan corona nih Kak. Iya. Pasti kan Kak Trias tuh kayak punya kesibukan tersendiri gitu. Karena kan kita sekarang kayak lebih menghabiskan waktu di rumah kan. Sudah berapa bulan bener. ini? 5-4 bulanan kan kita di rumah. Lama banget. Iya kan, lama Iya. banget kan tuh. Pasti ada bosen-bosennya kan kita kalau di rumah gitu ya kan. Biasanya Kak Trias tuh kayak mengisi kekosongan waktu dari Kak Trias tuh gimana sih Kak? Nah, kalau aku sendiri kebetulan waktu pandemi gini, Hmm. aku tetap sibuk sama kerja juga. Terus di samping kerja juga sedikit keluangin waktu buat apa ya, bikin personal portofolio, kayak misal logo, Yaps. ilustrasi dan lain-lain gitu sih. Berarti Terus main game juga. berarti Kak Trias ini udah kayak berpengalaman banget ya di dunia kayak desain gitu-gitu. Dibilang berpengalaman banget sih nggak seberapa sih, karena apa ya, ya standar. Oke. Tapi Kak Trias ini jago loh, beneran serius. Kalian Aduh, harus harus minta ajar Kak banget. Trias. Harus minta ajar Kak Trias, asik soalnya Kak Trias tuh. Dan gini Kak, Kak Trias ini kan tahu nih pasti tentang personal branding ya kan. Nah, menurut Kak Trias personal branding itu apa sih? Boleh kasih tahu ke kita yang pengen tahu apa personal branding? Oke, personal branding ya. Kalau dari sudut pandangku, personal Yaps. branding ini gabungan dari skill sama pengalaman kita di masa lalu Wow. yang Contohnya? dibentuk kayak gini. Misal apa yang orang lain lihat pada kita yang sekarang itu cerminan dari apa yang kita pelajari dari kemarin-kemarin. Misal aku lebih suka fotografi, tapi bidangnya lebih sempit lagi nih, BW fotografi. Nah, karena apa nih aku disebut anak BW fotografi? Mungkin karena dari skill-skillku, Lebih apa yang menonjol aku di sana. upload di sosial mediaku ini terkait tentang BW fotografi. Terus apa yang kita pelajari di masa lalu juga nggak jauh-jauh dari BW fotografi gitu sih. Terus yang kedua nih Kak, gimana sih Kak cara membangun personal branding itu sendiri menurut Kak Trias? Cara Kak Trias sendiri? Kalau aku sih bikin apa ya, kita bangun personal branding itu dari apa ya, skill. Kita harus bentuk skill. Bentuk skill, misal kalau kamu pengen jadi anak apa ya, anak desain. Anak desain itu belajarnya kan pasti gambar dulu ya. Yes. Gambar, ilustrasi, sketching. Dari pensil gitu kan? Ya, nah itu membutuhkan waktu yang lama juga. Banget. Dari kamu kecil misalnya, dari kamu kecil kamu belajar mewarnai, gambar, terus oret-oret gitu-gitulah. Iya. Nah, terus kamu beranjak ke SMP kamu mulai apa ya, gambar bentuk. Kalau aku dulu mulai gambar doodle. Gambar doodle. Yang kecil-kecil gitu. Iya, yang lucu-lucu gitu lah. Itu Itu gambar doodle. Nah, terus beranjak lagi ke SMA. Ke SMA lebih diperdalam lagi. Doodle-nya mau doodle yang seperti apa? Mau yang serius atau yang fun? Aku suka yang lucu-lucu. Nah, aku bikin karakter-karakter yang lucu-lucu ini.
tuh jadinya. Terus makin beranjak lagi kita belajar tahu software untuk editing, misal Corel Draw, Photoshop, Illustrator dan lain-lain. Kita belajar di situ di SMA, ke kuliah belajar di situ. Nah, terbentuk tuh sekarang misal jadi dirimu siapa? Desainer. Iya. Pasti. Nah, dari situ bisa sedikit disebut jadi personal brandingmu siapa? Oh, Trias siapa? Trias yang desainer itu. Wow, Kayak gitu. Ini contoh, bukan. Amin. Ya diaminkan wajib Ya ini. wajib lah. Kan tuh cita-cita kita harus diaminin dong. Siap. Tepuk tangan. Tangan kita tuh. Gitu. Terus apa sih Kak yang dibutuhkan untuk membangun personal branding itu sendiri? Kalau membangun personal branding, nomor 1 adalah kesiapan diri sendiri. Contohnya kayak mental gitu. Ya, mental. Terus kita harus percaya diri dulu, terus jujur pada diri sendiri, ngerti apa ya potensial diri sendiri Di mana gitu. ya. Terus kedua, orang tua ini menurutku juga penting. Karena apa? Yang tahu kita kan orang tua kita juga ya. Dari kita kecil mungkin ngerawat kita. Nah, orang tua itu waktu SD mungkin ada nggak sih dari kalian yang dituntut orang tuanya Kamu apa ya? Kalau SD kamu harus ikutan ini dan banyak hal. Nah, di situ jadi kita lebih gampang gitu loh tahu Teratur potensi gitu. diri kita. Misal aku dulu pernah nih ikutan apa ya, les renang, terus ikut apa, teater, terus habis itu mewarnai juga. Terus paduan suara, basket, atletik, banyak banget kan. Nah, di situ seiring berjalannya waktu aku jadi tahu aku lebih suka yang mana, potensi Kak Trias di mana gitu. Tuh kenapa orang tua penting di situ, karena ada yang nge-guide kita. Terus ketiga, ketiga nih, hal yang paling basic banget, skill. Kalau misalnya skill, kamu pengen bentuk diri kamu tapi kamu nggak ada skill apapun atau apa ya, kemampuan lah. Nah, ini sih yang jadi kendalanya. Jadi kendala. Karena apa yang dikenal orang lain, yang menjadi unik di mata orang lain itu Skill nggak ada. Kalau misalnya kamu nggak ada skill, kalau misalnya kamu punya skill apa ya, main gitar lah, pasti dikenalnya anak ini pinternya main gitar. Ya gitu, musisi. Biasanya gitu sih. Tuh tiga poin penting lah dari aku kalau mau membangun personal branding. Oke. Terus menurut Kak Trias nih, perbedaan dari personal branding sama pencitraan itu apa sih Kak? Personal branding dan pencitraan. Ya, bukan pencintaan loh ya. Iya, kalau percintaan mohon maaf salah ngomongnya. Jangan ya, jomblo kasihan nih. Ayo siapa yang minat? Chat dijual dong. Enggak, maksudnya kenalan doang gitu. Enggak, jangan kalian kalau ngegodain jangan aneh-aneh ya. Ayo Kak, gimana nih perbedaannya? Kalau pencitraan, personal branding dulu. Iya. Personal branding kan apa yang orang lain tahu karena skill kita sendiri, apa yang kita bisa. Nah, kalau pencitraan menurutku nih, apa yang kita lakukan itu karena atas dasar orang lain. Jadi misal kayak tuntutan gitu. Iya, tuntutan orang lain. Kamu suka banget sama anime. Tapi orang lain nggak suka kalau kamu apa ya, nontonin anime terus. Pasti protes. Ya, pasti protes. Apa sih? Wibu gitu ya? Iya, benar banget tuh. Karena orang lain nggak suka kamu wibu. Nah, kamu memaksa diri kamu, oh, aku harus suka nih film lokal. Film yang ya orang action lah gitu. Padahal kita sendiri sebenarnya juga nggak suka. Nah, kita maksain. Itu sih. Terus kalau menurut Kak Trias, Kak Trias kan ini aktif banget kan di sosial media. Menurut Kak Trias nih, lebih apa sih? Lebih baik mana gitu loh antara membangun personal branding di Instagram atau YouTube? Kan itu dua platform yang paling apa ya, kayak booming kan sekarang. Nah, menurut Kak Trias tuh di mana lebih baik mana sih, IG atau YouTube?
Kalau menurutku keduanya penting sih. Kalau misalnya kamu emang ranahnya di multimedia, karena Instagram dan YouTube ini hampir sama gitu loh. Apa yang mereka lihat adalah misal apa ya, penontonmu itu ngelihat apa yang kamu lakukan. Misal kamu upload di Instagram, Follower kamu suka bikin fan art. Nah, orang tahu, oh dia ini emang seniman, emang jago bikin fan art. Nah kalau misalnya di YouTube kamu bikin time lapse, bikin fan art, di situ itu menurutku penting sih keduanya, sama-sama balance. Jadi mending kalau kalian mau mulai dari basicnya, mending Instagram dulu, dibagusin dulu portofolionya, diupload, baru nanti YouTube mungkin bikin short movie atau apa sih, biar apa ya, orang lain ngeliat kamu itu jadi meyakinkan kalau emang kamu itu bisa dari skillmu itu tadi. Tuh. Ini apa bisa dibangun di sosmed? Ini apa nih? Apakah personal branding ini bisa dibangun di sosmed aja? Setauku sih kalau misalnya personal branding itu apa yang orang lain lihat, jadi nggak harus di sosial media. Jatuhnya kalau kamu cuma bangun personal branding di sosial media adalah pencitraan, karena kamu emang pengen dilihat, bukan sejujurnya kamu itu suka melakukan karena diri kamu sendiri. Nah kalau aku lihat beberapa orang yang memutuskan untuk tidak memiliki sosial media tapi tetap brandingannya bagus, ini juga nggak kalah menarik gitu loh. Misal kamu dari inilah fashion ya, kita ngomongin tentang fashion. Kalau kamu kenal apa ya, siapa tuh yang anime yang warnanya rambutnya hijau itu? Waduh, lupa, aku nggak tahu juga. Hatsune Miku. Nah, misal, wah, anime banget nih ya. Nah, aku nggak terlalu anime nih. Gak apa-apa, lagi ngomong lagi ingat. Nggak apa-apa, asik. Nah, kalau Hatsune Miku yang kamu kenal, kamu lihat dia pasti imut, lucu. Warnanya pasti warna hijau ya. Warna hijau, rambutnya warna hijau yang kita kenal. Nah, kalau misalnya itu di sosial media aja yang kamu tahu, tapi Hatsune Miku ini kan karena anime ya. Dia nggak ada action apa ya, bentuk manusianya ini nggak ada gitu. Jadi cuman kartun bukan ya, kartun. Karena ini beda ya sama kartun ya. Kayaknya sih sama sih. Aku sebenarnya nggak tahu perbedaan anime sama kartun. Mungkin nanti bisa dibahas tuh. Iya, dibahas ya. Kalau nggak kalian siapa tahu, ada yang tahu bahas ya, oke? Di bawah komentar tuh. Jangan yang aneh-aneh tapi. Nah, karena Hatsune Miku ini adalah ciptaan dari orang lain, mungkin si artisnya sendiri ini suka gitu loh, menggambarkan visualnya seperti ini. Nah kalau misalnya di real life-nya, kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau bahas tentang gini tuh, saya pernah tahu sih Kak, itu anime ada nggak sih yang diangkat kayak dijadiin film, maksudnya di orangin, live action, diorangin gitu, ada nggak sih Kak? Kayaknya ada sih, apa sih namanya itu, action bla 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 Titans yang ada Attack of Titan ya. Yang gimana tuh? Aku nggak terlalu ngenim apa nih sih? Coba kamu cari di Google. Waktu itu aku pernah lihat itu soalnya waktu SMA. Pokoknya ada yang live actionnya gitu kan, bukan Titanic kan, beda kan. Terus apa sih film-film yang ada Death Note okay. Ada live actionnya. Aku suka itu yang kayak nulis buku-buku apa sih di kertas-kertas gitu kan, itu buku kematian gitu. Death Note. Jadi kalau misalnya kamu pengen ditulis di situ, besoknya kamu bakal meninggal. Allah walam, jangan dong, serem tuh. Jangan ya. Serem siapa tuh yang bikin Death Note tuh? Serem juga tuh. Terus sih ini. Kenapa IG dan YouTube itu menjadi media yang worth it gitu loh Kak? Untuk membangun personal branding. Dan ada nggak sih ciri khas tersendiri dari platform mereka? Kalau aku sih lihat bukan mempelajari IG dan YouTube ya. Aku nontonin IG sama YouTube. Jadi mungkin kalau dari aku pribadi ya, lihatnya IG dan YouTube kenapa bisa worth it. Nah, karena emang follower dan penonton di YouTube live lihat kamu ini
emang dari apa yang kamu bikin, apa yang kamu buat gitu. Jadi orang lebih genuine kalau misalnya kalau ada ya platform satu lagi Twitter, misal kamu Twitter, upload karya di Twitter. Nah, ini kan kurang genuine. Gitu loh. Bisa aja kamu nyomot karya orang lain terus kamu upload gitu. Nah, mungkin karena di fitur di Instagram juga lebih banyak ya. Misal kamu suka fan art tadi, kamu bisa bikin live di Instagram lagi ngemural, lagi bikin fan art. Terus habis itu storymu tentang fan art semua. Terus tutorial bikin fan Nah, art tutorial gitu. bikin fan art dan interaksi antara follower dan kamu. Ini bahasnya tentang fan art. Nah, ini lebih genuine. Di YouTube juga gitu. Kamu bikin tutorial fan art. Nah, di situ nanti mungkin ada di komentar YouTube-nya orang lagi komentarin kamu bikin fan art. Mungkin ada kritik, saran dan lain-lainnya. Gitu. Dan kalau bisa kritik dan sarannya yang membangun ya. Iya, yang kasihan malah jangan dijatuhin loh ya. Bahaya kalian tuh nanti jatuhin seni. orang. Seni itu adalah sebuah kebebasan. Kebebasan. Jadi jangan sampai seni itu kalian batasi atau dibatasi oleh orang lain. Tapi tergantung juga nih, seni yang dibatasi ini yang kayak gimana. Emang kalau mengandung sara, ya itu baru itu silang tuh, jangan ya. Bahaya nanti. Di apa sih namanya, kayak di banned gitu nggak sih, Kak? Iya, beberapa Ya, kalau misalnya di YouTube ada yang kontennya agak sedikit sensitif, misal bahas tentang agama, itu bakal di-ban sama YouTube. Sama YouTube. Mungkin. Terus menurut Kak Trias nih, penting nggak sih personal branding itu? Oh, penting banget. Kalau misal ya, kamu itu tahu potensi diri kamu, tapi kamu nggak bisa nge-branding untuk memunculkan ke orang lain. Ini loh, kenalin diri aku itu. Misal kamu sebagai podcaster, tapi orang lain nggak tahu kalau kamu misalnya podcaster. Nah, ini kan sayang banget gitu loh. Kamu punya skill nge-podcast, terus tapi nggak bisa tapi maju. Iya, orang-orang nggak tahu kamu. Oh, ternyata orang ini bisa podcast toh. Kok nggak ada portofolionya, kok nggak ada apa ya, karya yang kalau nunjukin dia itu podcaster. Gitu. Jadi penting banget. Oke. Terus Kak Trias sendiri mendalami personal branding itu udah berapa lama sih? Mendalami personal branding ya. Mungkin karena konsep diriku ya, konsep diri. Konsep, bro. Konsep. Nggak, aku dibentuk dari orang tuaku adalah belajar apa ya, kayak learning by doing. Belajar melakukan. Belajar melakukan. Kalau misalnya salah, ya udah belajar lagi. Kalau misalnya aku belajar banyak, misal di satu hal aku nggak bisa, ya udah kita bisa belajar lagi di hal yang lainnya. Mungkin kalau aku nggak bisa ngefoto nih, aku bisa belajar lagi yang ke lain. Misal video atau editing foto gitu. Nah, editing foto atau desain tuh. Jadi sebenarnya itu banyak cara gitu kan ya. Asalkan kita juga niat, ya kan. Kalau ditanya berapa lama, kayaknya dari kecil deh dibentuk. Kecil, bro. Sampai sekarang. Mungkin sampai nanti aku tua lagi bakal beda lagi brandingku. Iya sih. Asik. Gitu. Jadi catat ya kata-kata yang penting-penting tuh dicatat, guys. Jangan dicatat, dimengerti. Dan dilakukan. Karena Kak Trias tadi kan juga bilang learning and doing. Learning by doing. Learning by doing. Biasanya karena learning by doing. Tapi tergantung juga ya orang cara belajar ya? orang gitu. Pandangan tiap orang. Kalau aku sih anaknya learning by doing banget. Jadi habis belajar langsung praktek Iya. gitu. Lebih ke praktek sih. Kalau misalnya aku nggak praktek, aku nggak tahu salahku di mana. Nah, kalau kita belajar, tapi kita nggak melakukan, jadi kita nggak tahu, sia-sia juga. Hasilnya apa? Ya kita nggak tahu, cuma ngawang aja gitu. Sedangkan kalau misalnya kita belajar terus praktek, kita jadi tahu, oh ini kita harusnya gini, gitu kan? Iya, bisa ningkatin juga skillnya. Oh, misal gambar kan nggak mungkin kamu gambar fan art, terus mungkin ada apa kayak ini yang di upgrade gitu, ya. gitu. Oke. Itu sih. Itu penting tuh ya. Ini tuh kayak kita tuh belajar sama seseorang yang udah paham banget ya. Sebenarnya aku biasa aja sih sebenarnya. Aku nggak tahu Kak, makanya aku kayak takjub gitu, astaga bisa dong. Aku jadi pengen belajar kan sekarang. Harus banget ya. Aku jadi pengen belajar seriusan. Terus gini nih Kak, contoh ya. Kalau personal branding nih ya dibentuk oleh
Misal aku di bidang potret, apakah aku hanya bisa di bidang potret itu aja? Apa aku bakal bisa nggak sih aku di landscape gitu? Atau aku bisa nggak sih di bidang lainnya gitu? Oh gitu ya. Atau enggak siapalah gitu, nggak harus aku sih, cuma contoh. Misal kamu belajar potret kan, basicnya adalah kamu belajar foto dulu. Belajar foto kan banyak hal nih yang harus kamu pelajari dulu sebelum kamu belajar potret fotografi. Nah di sini mungkin spesifikasi dari skillmu adalah mungkin dari personal brandingmu spesifik mengarah ke kamu anak potret fotografi. Tapi kalau misalnya diajak untuk teman-temanmu ngelakuin landscape atau street dan lain-lain, agak kurang karena ya itu tadi spesifikasi dari skillmu adalah potret. Tuh, tergantung juga sih kamu nanti mau branding diri kamu seberapa jauh. Apa emang mau fotografi yang general yang semua bisa. Tapi rata-rata orang pasti spesifik. Tuh, mending cari yang master di satu bidang daripada di banyak bidang cabang, tapi nggak fokus. Mudeng, nggak gitu. fokus itu ya. Bisa. Terus apa lagi ya? Kak Trias ini udah jago sekali ya di personal. Seriusan, aku jadi bingung nih kalau ditinggiin terus ya belajar. Jadi harus gimana? Kalau gini deh Kak, Kak Trias kan ini udah dari kecil ya kan belajar tentang personal branding nih. Motivasi atau kesan-pesan Kak Trias selama melakukan personal branding tuh apa buat kita, apalagi buat anak-anak yang pemula yang pengen mulai personal branding tapi kita tuh kayak maju mundur jadi nggak jalan-jalan gitu, kayak hewan undur-undur, tahu kan? Hewan undur-undur kecil tuh loh. Emang ada ya hewan undur-undur? Ada, yang kecil hitam Anjay, undur-undur kan jalannya mundur. kok tahu sih kamu? Tahu dong, aku tuh Gila banyak tahu memang podcast satu ini. makasih. Apa nih motivasi, kata-kata motivasi ya. Sebenarnya tanpa disadari kamu tuh udah mulai menjalankan personal branding kamu. Mungkin orang rata-rata nggak sadar sih kalau misalnya mereka lagi ngebangun personal branding, misal dari kecil sampai kuliah ini. Nah kalau kata-kata dari aku sih, jangan capek belajar. Harus kita tuh kalau bisa memotivasi diri kita sendiri, segimanapun kita harus belajar banyak hal. Pasti. Belajar banyak hal, kita kan jadi tahu banyak. Misal salah kita di mana, kita nggak master di mana, itu kan kita jadi tahu. Nah kalau misalnya kita nggak belajar di banyak hal, takutnya bakal itu doang. Yeah. Monoton banget ya kan. Monoton banget hidupnya, kasihan. Jadi mumpung kita masih muda nih ya, masih muda, kita belajar banyak. Salah, jatuh dulu yang banyak, jatuh dulu yang sering, bikin kesalahan sebanyak mungkin. Baru nanti kita tuh sadar. Nah, biar tuanya capek. Tinggal metik hasilnya aja. Aku udah pernah salah nih. Jadi apa yang harus aku lakuin sekarang? Gitu. Tuh, gitu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak bayi, kita harus kayak merangkak dulu, baru bisa kita jalan, terus baru kita bisa lari. Kan nggak mungkin dari bayi langsung lari ya kan? Lucu, bro. Mungkin aja tuh yang dulunya, misal aku dulu pernah ikutan nari juga loh waktu SD. Beneran? SD tapi SD. Tradisional atau modern? Apa sih nari-nari yang buat kayak apa sih? Kayak parade gitu ta? Iya. Sama tampil di sekolah. Nah, tapi aku tuh nggak suka gerak. Aku sudah sadar itu waktu aku SMP. Ternyata aku nggak suka gerak. So, aku juga SMP pernah ikutan atletik, basket juga pernah ikutan, volley, badminton, renang. Aku pernah ikutan. Tapi banyak juga ya. Iya. Banyak. Karena emang basicnya dari aku sendiri, aku kepo sama banyak hal. Tuh. Tapi ternyata aku nggak cinta di situ. Nah, terus aku cari-cari lagi nih. Aku mulai kenal gambar-gambar, menggambar. Udah waktu SMP akhir-akhir. Aku kenal kakak kelasku. Ngeliat gambarnya kok lucu gitu loh. Aku belajar. Ternyata menarik. Keterusan waktu SMA aku ikutan IT Club. IT Club di situ aku diajarin ngedesain. Bikin gambar-gambar gitu lewat aplikasi. Corel Draw. Ya, Corel Draw waktu itu sama Photoshop. Terus iya, makin dari situ aku tahu. Aku bersyukur juga, berterima kasih juga sama
Guruku waktu SMA namanya Mbak Dewi. Oh, gila. Salam. Ini orang yang sangat berpengaruh beneran. Salam berpengaruh dari aku yang sekarang. Bisa bikin Kak Trias sampai Iya. sekarang ini ya. Ini karena satu sosok ini. Misal kalau mungkin aku nggak ketemu beliau, kayaknya aku bakal jadi anak olahraga deh kayaknya. Nggak Soalnya jadi. Kak Trias juga suka atlet-atlet gitu, kayak olahraga gitu. Kalau sekarang akhir-akhir ini sih nggak menunjukkan. Jadi lebih suka tidur. Tuh, kaum rebahan, Bro. Iya. Kak Trias juga kaum rebahan. Kita juga kaum rebahan. Semuanya tuh kayak orang-orang tuh emang suka rebahan emang pada Iya, dasarnya ya kan. Apalagi kaum Twitter nggak nih? Sedikit. Tuh kan, apalagi kaum Twitter nih. Pasti. Soalnya aku juga kebanyakan tweetnya tuh kayak rebahan. Kalau Ica sendiri gini, lebih suka branding dari kecil apa sih? Apa yang udah dibangun sejak kecil? Mungkin dari kamu. Aku dulu tuh kecil bingung ya Kak, kalau ditanya branding. Aku tuh sebenarnya dari kecil tuh kayak nggak tahu apa yang aku bangun. Soalnya aku dari kecil tuh kayak gimana ya, sama orang tuh juga kaku. Jadi, Kaku. Iya kaku. Dan kalau ditanya bangun branding sendiri, aku bisa dibilang agak bisa mulai diri aku sendiri tuh semenjak kuliah ini sih. Jadi aku bisa tahu kalau misalnya aku ternyata banyak yang nggak banyak sih, ada yang bilang apa sih namanya, Ica nih kayak udah lumayan jago, tapi jagonya maksudnya kayak ngomong gitu, sedangkan dulu kan nggak berani tuh. Sekarang itu baru baru kuliah ini, jadi dulu nggak kayak gitu. Tuh kan baru. Jadi belajar dulu kan. Iya. Belajar Ternyata dulu. juga banyak gitu loh yang mulai personal brandingnya mulai sejak dia kuliah. Jadi contohnya saya kalau untuk yang kecil sih Kak Trias. Seneng banget. Oke, ada itu nggak Kak pesan-pesan tersendiri dari Kak Trias selama podcast ini untuk pemirsa? Oke, pemirsa. Bro. Untuk sayang-sayangnya Kak Trias ini sayang. Calon. Siapa tahu ada calonnya Kak Trias ya kan. Amin ya Allah. Jangan dulu. Kan jangan dulu. Pesannya apa ya? Yang membangun atau yang biasa aja nih? Yang membangun dong. Yang membangun dong. Biar semangat kita tuh. Nah, ya itu tadi. Jangan capek belajar. Salah banyak dulu, jatuh. Nggak masalah tuh. Bikin salah sebanyak mungkin. Nanti tuanya enak pasti. Pasti. Gak tahu sih. Santai banget. Soalnya belum tua kitanya. Iya. Soal-soal ngomongin tua enggak gimana. Tapi kalau dari pengalaman orang-orang tua emang bilangnya sih kebanyakan gitu, Kak. Iya benar. Orang tua aku pernah bilang. Tuh, orang tua Kak Trias, orang tua aku, orang tua kalian semua. Ya kan. Dan kayaknya Kak Trias ngantuk nggak sih? Capek nggak sih? Oh, aku nggak ada capeknya. Semangat banget, Bro. Lapar nggak Kak? Kayak lapar, makan yuk. Oke, ditraktir nih kayaknya asik. Iya, nanti aku ambil duit, Bro. Oke, kalau gitu sampai sini podcast kita hari ini bersama Kak Trias. Terima kasih Kak Trias sudah datang sama-sama. hari ini. Ya ampun, makasih ilmunya juga. Kangen banget aku sama Darvivo, makanya aku kesini. Wah, tepuk tangan, Bro. Tepuk tangan. Nah, Tuh. Udah. Gila ada yang bagian